Demokrat juga ikut mewanti-wanti Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran agar jangan sampai salah pilih orang untuk bekerjasama di kabinet pemerintahannya nanti. Demokrat berpesan agar kabinet Prabowo Gibran diisi dengan orang-orang yang sejalan. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hoiron mengatakan pihaknya mendukung pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak membawa orang toksik ke dalam kabinetnya. Alasannya orang toksik bisa berpotensi menimbulkan masalah dalam kabinet Prabowo Gibran. Kita harus hati-hati memang menempatkan orang tidak menjadi masalah ke depannya. Oleh karenanya, para pembantu presiden ke depan harus orang-orang yang sejalan, yang memiliki visi dan misi mengikuti apa yang menjadi visi dan misinya presiden, yang bisa mendukung terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh presiden dan wakil presiden. Partai Demokrat juga menegaskan agar para menteri kabinet haruslah diisi dengan orang yang memiliki dan menerima visi misi Prabowo Gibran untuk membangun Indonesia ke depannya. Justinus Patrispat, Jakarta. Untuk membahas lebih jauh, kita sudah terhubung dengan Ujang Komarudin yang merupakan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat sore Kang Ujang. Kang Ujang, kita tahu bahwa PAN dan juga PKB serta beberapa partai ini sudah mengajukan nama-nama menteri dari partai mereka. Dari Prabowo Gibran sendiri, menurut Anda bagaimana kemudian mereka akhirnya bisa memfilterisasi nama-nama di kabinet ini agar kemudian pemerintahan yang gemuk ini bisa efektif di satu sisi? Ya, tentu koalisi yang dibangun Prabowo Gibran adalah koalisi yang menurut saya harus rasional ya. Rasional dan proporsional. Artinya rasional itu mengikuti perimbangan kekuatan koalisi. Artinya partai yang masuk duluan itu juga prioritas, yang belakangan ya tentu punya posisi yang lain. Nah, lalu proporsionalitas. Nah, proporsionalitas itu adalah ya berdasarkan kepada tadi ada yang berjuang lebih dulu, ada yang berdarah-darah, ada yang mati-matian sehingga Prabowo Gibran menang, yaitu tadi partai-partai koalisi Indonesia Maju seperti Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Nah, bagi partai-partai yang lain baru masuk seperti PKB, Nasdem tentu berlaku asas proporsionalitas. Jadi kalau berlaku asas proporsionalitas, lalu asas rasionalitas, lalu asas keadilan, maka ya pembentukan kabinet Prabowo Gibran itu tidak akan kisruh, tidak akan terjadi konflik. Oleh karena itu ya dalam konteks itu penting bagi Prabowo Gibran untuk memastikan kabinet yang dibentuknya, kabinet yang dibangunnya berdasarkan pada tadi asas rasionalitas, proporsionalitas dan asas keadilan. Sehingga apapun yang diputuskan oleh Prabowo gitu ya, termasuk dengan Mas Gibran, itu memang berlandaskan pada hal-hal tadi. Agar apa? Agar tidak terjadi konflik, tidak terjadi sikut-sikutan, tidak terjadi kisruh di antara koalisi Prabowo Gibran. Dan saya meyakini ya Pak Prabowo punya sikap yang bijak dalam konteks menempatkan partai-partai pengusung dan pendukungnya untuk mendapatkan jatah kursi menteri sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi misalkan ya kalau partai besar ya menterinya agak banyak seperti itu kira-kira Bang. Oke, Kang Ujang, kita juga mengetahui bahwa kan ini kan nama-nama sudah diajukan gitu dari masing-masing partai pengusung. Yang Anda lihat ini sebagai apa ya? Sebagai kepanikankah begitu bahwa jangan-jangan dengan masuknya banyak partai yang bergabung ke dalam koalisi ini akan menggerus jatah-jatah jatah-jatah dalam hal ini pos menteri? Ya, perlu saya jelaskan dulu ya, ketika Prabowo Gibran itu ditandatangani oleh partai-partai koalisi Indonesia Maju ya, didukung untuk menjadi calon atau bakal calon presiden dan wakil presiden, itu sudah ada deal, sudah ada kesepakatan. Menteri apa, posisinya di mana, berapa jatahnya sudah ada, pasti itu. Walaupun memang tidak terekspos ke publik. Baik. Golkar misalkan mendapatkan berapa, kan isunya 5. Lalu Gerindra berapa, PAN berapa, Demokrat berapa, sudah ada itu. Pasti sudah bersepakat, sudah deal dalam konteks power sharing ketika menang. Nah saat ini kan sudah menang, makanya ya dalam konteks itu sudah ada porsinya masing-masing. Nah ketika tadi kabinetnya gemuk, koalisinya juga gemoy gitu ya, besar, mayoritas, maka kemudian ada partai-partai yang kalah yang masuk gitu. Apakah ini akan merugikan, menggerus tadi ya partai-partai yang sudah mengusung
atau mendukung Prabowo Gibran sejak awal gitu. Saya sih meyakini ada jatah tersendiri ya bagi PKB dan Nasdem dengan porsinya masing-masing. Artinya bisa mengambil kan 34 ya, menteri ya. Kalau itu masih tetap 34 bisa diambil misalkan dari jatah Partai Gerindranya sendiri misalkan dikurangi partainya Pak Prabowo sendiri, atau bisa mengambil dari jatah profesional, kan bisa saja. Yang penting asasnya tadi ya, dipenuhi oleh Pak Prabowo agar memang tidak menggerus, tidak merugikan partai-partai yang sudah mengusung dan mendukung sejak awal. Strategi yang Anda lihat akan dilakukan oleh kabinet Prabowo Gibran ini apakah akan kemudian menambah kursi-kursi baru, menambah nomenklatur, atau malah wakil menterinya yang diperbanyak, atau malah yang tadi Anda katakan bahwa Gerindra sendiri yang kemudian dikurangi untuk mengakomodir banyaknya partai yang akan bergabung? Ya tentu kita begini, Undang-Undang Kementerian Negara itu kan sudah jelas ya mengatur bahwa ada 34 kementerian yang harus diisi oleh Prabowo Gibran. Nah seandainya ada isu gitu akan menambah nomenklatur atau merubah nomenklatur hingga 40 atau 41 gitu ya kementerian, ya itu tergantung dari keinginan dari Pak Prabowo. Kalau saya sih melihatnya ya terserah karena itu hak prerogatif ya, tetapi kan harus merevisi undang-undang dulu. Dan itu menurut saya akan mendapatkan banyak kritik dari publik. Karena publik kan inginnya kabinet proporsional saja, ramping saja walaupun koalisinya gemuk. Tinggal dicocok-cocokkan saja, dipas-paskan saja dengan yang ada 34 saat ini begitu. Karena kalau misalkan sampai 41 atau sampai 40 itu kan akan memboroskan keuangan negara dan akan mendapatkan kritikan dari publik. Walaupun itu hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, bebas-bebas saja, boleh-boleh saja. Tetapi kan nanti rakyat melihatnya bahwa itu akan ada anggaran negara yang tersedot ke sana kan gitu. Ini tentu masukan ya dari saya untuk agar kabinet ke depan efektif di bawah komando Prabowo Gibran. Nah di saat yang sama mungkin nanti juga ada penambahan tadi wakil menteri yang didesain oleh Pak Prabowo untuk mengakomodir partai-partai politik yang bergabung begitu. Baik, selanjutnya kita juga menyatakan bahwa kalau misalnya kita lihat begitu ya, banyak kemudian partai-partai yang bergabung ini kan punya histori yang agak kurang baik lah satu sama lain begitu. Misalnya kita sebut saja mungkin PKS, Gelora yang menolak PKS untuk masuk gitu ya. Kemudian juga ada juga di sana mungkin 01 yang 02 kita juga punya sejarah bahwa Demokrat pernah keluar dari koalisi 01. Itu juga kan ada histori-histori seperti itu. Apakah kemudian itu akan mengganggu jalannya kabinet yang akan dibentuk begitu? Dan juga bagaimana kemudian menangani di dalamnya? Ya ada resistensi memang terkait dengan PKS ya. Kalau yang lain kan tidak ya. Kelihatannya Nasdem, PKB itu tidak ada resistensi. Karena partai-partai yang lain hampir menerima juga. Karena gini, kebutuhan juga bagi Koalisi Indonesia Maju termasuk Prabowo Gibran untuk mengambil mereka-mereka yang kalah. Kenapa? Kan Kim itu Koalisi Indonesia Maju jumlah kursi parlemennya kurang dari 50%. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang harus menambah armada kekuatan itu. Maka ya harus diambil PKB, harus didekati Nasdem agar bisa masuk ke Koalisi Prabowo Gibran kan itu. Jadi karena itu kebutuhan, maka ya Partai Indonesia Maju pun rasional akan menerima. Tetapi memang kenapa PKS itu ada resistensinya dari Partai Gelora? Karena memang ini dulu satu badan, satu tubuh, satu rumah gitu yang sudah berpisah sehingga mereka ya secara politik punya kepentingan yang berbeda. Karena Partai Gelora adalah pecahan dari PKS. Jadi secara institusi maupun secara katakanlah ya psikologis maupun sosiologis ya memang nggak ketemu. Ketika misalkan Gelora yang sudah habis-habisan memenangkan Prabowo Gibran dan punya porsi sendiri di kabinet misalkan, lalu ada PKS masuk, maka tentu ketika PKS masuk ya peta politiknya bisa berubah, bisa nanti mohon maaf ya Partai Gelora bisa pengaruhnya bisa lebih kecil dibandingkan PKS karena PKS partai di parlemen, partai menengah, tentu pengaruhnya akan lebih besar dibandingkan Partai Gelora. Maka resistensi itu harus diselesaikan oleh Pak Prabowo begitu. Kang Ujang, terakhir terkait bagaimana kemudian strategi yang harus dijalankan kemudian untuk kabinet Prabowo Gibran ini agar kemudian meskipun banyak yang bergabung, partai-partainya banyak di dalam koalisi, tapi kekompakan di dalam koalisi ini tetap terjaga begitu? Ya tentu yang harus kita lihat adalah pengabdian ya. Kalau semua kabinetnya itu
berniat untuk pengabdian terhadap bangsa dan negara, maka ya sebesar apapun perbedaannya misalkan dalam sebuah koalisi itu, katakanlah ada pendapat yang berbeda dan kepentingan yang berbeda, tapi kalau mereka sudah menyatakan bahwa mereka diamanahi oleh Pak Prabowo Gibran untuk mensupport ya program-program Prabowo Gibran ke depan dalam 5 tahun ke depan, maka dalam konteks niatnya pengabdian, maka semuanya akan jalan, akan kompak itu. Tapi kalau niatnya misalkan mohon maaf nyari uang, korupsi, membesarkan partai, kepentingannya lain, misalkan untuk bisnis dan lain sebagainya, ini yang akan tidak kompak. Tapi kalau niatnya bagus, baik, positif untuk kepentingan bangsa dan negara, saya yakin mereka akan kompak begitu. Baik, terima kasih Kang Ujang Komarudin ya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore Kang.